yang kini menjadi raja itu, namun bagaimana dia dapat membuktikan kesaktiannya? Apakah orang ini lebih lihai dari gurunya dan terutama sekali, lebih lihai dari Pak Jin Kaiwong? Perlahan-lahan Kuat Ulin bangkit berdiri dan sejenak memandang kepada Han Tiong yang juga sedang memandangnya. Keduanya berpandangan dan akhirnya Kuat Ulin berkata, "Saya ingin sekali dapat membalas dendam dengan tangan saya sendiri. Akan tetapi, bagaimanakah saya dapat yakin bahwa dalam setahun saya dapat belajar di sini dan menangkan iblis itu?" Han Tiong tersenyum dan mengeluarkan sebatang pedang dari balik jubahnya. "Inilah pedang yang kutemukan ketika aku dan muridku menolongmu." Kuat Ulin menerima pedang itu dan air matanya turun akan tetapi segera dihapusnya. "Itulah Ang Bue Kiam, pedang dari Tua Suh Engnya. Engkau meragu, baiklah. Kau pergunakan pedangmu dan kau serang aku untuk menguji apakah aku dapat melatihmu selama setahun. Sehingga kau lebih lihai daripada Pak Jin Kaiwong." Kuat Ulin menimang-nimang pedang Ang Bue Kiam di tangannya. Pak Jin Kaiwong telah dikeroyok oleh dia dan 12 orang Suh Engnya. Mereka telah mainkan Ngo Heng Kiam. Bahkan telah membentuk barisan Sin Kiam Tin ketika mengeroyok kakek iblis itu, namun akhirnya mereka semua kalah. Sungguh pun sejenak kakek itu terdesak. Kini, kalau hanya dia seorang diri menyerang raja ini, mana bisa dipakai ukuran apakah dia lebih lihai dari Pak Jin Kaiwong? "Nona, jangan ragu-ragu. Percayalah, kalau engkau benar rajin belajar, dalam waktu setahun engkau pasti akan dapat mengalahkan dia." Hiat Chiang Hoat Sut dan Pat Motung Hoat dari kakek itu sebetulnya kosong saja. Kata raja itu seolah-olah dapat membaca isi hati Kuat Lin. Dara itu terkejut, kemudian mengambil keputusan untuk menguji orang ini sebelum dia menyerahkan dirinya yang sudah ternoda itu menjadi istrinya sebagai penebus latihan ilmu untuk membalas dendam. "Baiklah, saya akan menguji kepandaian Paduka." Harap Paduka bersiap dan mengeluarkan senjata. Pak Jin Kaiwong membutuhkan tongkatnya dan pukulan beracunnya untuk mengalahkan Kepsa Sin Hiap. "Akan tetapi aku cukup menggunakan ini." Dia meraih ke bawah dan tangannya sudah membentuk batu karang sedemikian rupa sehingga batu karang itu berbentuk panjang seperti pedang. "Harap Paduka siap." Kuat Ulin berseru dan tiba-tiba pedangnya menyambar dengan cepat. Melakukan tusukan ke arah leher sedang tangan kirinya sudah memukul ke arah dada. Serangan berganda dengan pedang dan pukulan tangan kiri ini merupakan jurus ampuh dari Ngo Heng Kiam Sut. Tiba-tiba tubuh raja itu bergerak, serangan Kuat Ulin telah dapat dielakkan dan pada detik berikutnya, leher Dara itu tersentuh ujung batu karang. Dan dadanya juga tersentuh kepalan tangan kiri Han Tiong. Kuat Ulin menjerit lirih karena maklum bahwa kalau tusukan batu dan pukulan tadi dilanjutkan oleh Han Tiong tentu dia telah roboh dan tewas seketika. Akan tetapi yang lebih mengejutkan hatinya adalah gerakan raja itu. Paduka menggunakan jurus Hui Po Liu Hong, air tumpah muncerat pelangi melengkung, dari Ngo Heng Kiam Sut Butong Pai. Han Tiong tersenyum. "Persis sekali dengan seranganmu tadi, akan tetapi jauh lebih lihai karena sekali serang berhasil bukan? Nah, kalau engkau memiliki kesempurnaan dalam jurus ini tadi, bukankah mudah kau mengalahkan musuhmu?" Kuat Ulin tertegun, akan tetapi dia masih belum puas. "Saya ingin mencoba lagi." Bolehkah seranglah aku 10 jurus yang paling lihai dan aku tanggung bahwa engkau akan kukalahkan dengan jurusmu yang sama." Dengan pengerahan tenaga dan memilih jurus-jurus terampuh, Kuat Lin menyerang lagi. Akan tetapi setiap kali menyerang satu jurus, dia menjerit lirih karena benar saja, dia selalu dikalahkan oleh jurusnya sendiri. Jurus itu digerakkan oleh Han Tiong sedemikian aneh dan sempurnanya.
Demikian cepat dan mengandung tenaga mujizat sehingga biarpun dia mengenal jurusnya sendiri, dia tidak sempat lagi mengelak atau menangkis. Setelah 10 kali dia terkena sentuhan ujung batu atau usapan tangan kiri lawan yang lihai ini, dia menjadi yakin. Lalu menjatuhkan diri berlutut. Saya menerima penawaran Paduka. Han Tiong memegang kedua pundaknya dan mengangkatnya bangun berdiri. Mereka berdiri berhadapan, saling pandang dan wajah raja itu berseri melihat betapa wajah Kuat Lin menjadi merah sekali. Dan ada kedukaan hebat tersembunyi di balik kemerahan wajah karena malu itu. Dengan mesra Han Tiong mengusap pipi halus kemerahan itu dan berkata lirih. Aku tahu, Kuat Lin. Peristiwa terkutuk menimpa dirimu membuat kau jijik terhadap pria dan muak terhadap hubungan antara pria dan wanita. Akan tetapi, aku bukanlah pria yang mengutamakan hubungan badani saja Kuat Lin. Aku akan menghapus kejijikan dan kemuakan itu. Percayalah, aku cinta dan iba kepadamu. Keputusan yang kau ambil ini tepat sekali dan tidak akan mendatangkan sesal di kemudian hari. Mari kita mengumumkan pernikahan kita. Semoga engkau berbahagia. Han Tiong mencium dan mengecup mesra dan halus pinggir mata Kuat Lin. Kemudian menggandeng tangannya dan mengajaknya berjalan memasuki istana dari pintu belakang yang menembus ke taman itu. Tentu saja tidak ada kehebohan terjadi ketika Han Tiong mengumumkan keputusannya mengambil De Kuat Lin sebagai istri kedua. Sungguh pun hal ini mendatangkan bermacam-macam tanggapan dalam hati para penghuni Pulau Es. Pesta diadakan, pesta yang sederhana saja tetapi cukup meriah. Sebagian besar penghuni Pulau Es bersuka cita dan mengharapkan bahwa dari pernikahan ini, raja akan dikaruniai seorang putra. Juga terjadi bermacam tanggapan di kalangan keluarga raja. Ada kekecewaan akan tetapi ada pula harapan. Kecewa karena sekali lagi Raja Han Tiong mengambil orang luar sebagai selir. Akan tetapi timbul harapan karena mungkin melalui istri kedua ini mereka dapat memukul Liu Buye yang mereka benci. Ternyata kemudian oleh Kuat Lin bahwa semua ucapan yang dikeluarkan oleh Raja Pulau Es itu ketika meminangnya bukan hanya bujukan kosong belaka. Raja itu benar-benar jatuh cinta kepadanya dan hal ini terasa olehnya setelah dia menyerahkan dirinya menjadi selir Raja Han Tiong. Dengan sepenuh jiwa raganya, Han Tiong mencurahkan kasih sayang kepadanya sedemikian besarnya sehingga lambat laun dia pun jatuh cinta kepada suaminya ini. Dan dia yang tadinya hendak belajar ilmu silat sebagai dorongan terutama dengan mengorbankan dan menyerahkan diri sebagai selir. Setelah menerima pencurahan cinta kasih yang amat mesra dan mendalam, mulailah berbalik pikir. Apalagi setelah 9 bulan kemudian semenjak dia menjadi selir, dia melahirkan seorang anak laki-laki. Kuat Lin merasa betapa hidupnya berubah sama sekali. Kalau dulu dia hanya seorang pendekar wanita yang seringkali menghadapi banyak kesengsaraan hidup, kini menjadi seorang yang mulia dan terhormat, bahkan dia mendapat kenyataan bahwa suaminya benar-benar memiliki ilmu kepandaian yang luar biasa tingginya. Timbullah keinginan hatinya untuk mengangkat diri menjadi permaisuri. Dan dia merasa berhak karena bukankah dia yang mempunyai keturunan laki-laki? Dan selain menjadi permaisuri, juga menjadi pewaris semua ilmu kesaktian dari Pulau Es. Kalau sudah demikian, baru dia akan mencari dan membunuh Pak Jiu Keong. Kebenciannya terhadap kakek iblis jembel itu kini menjadi tipis sekali. Memang kalau dipikir betapa selama 3 hari 3 malam kakek itu mempermainkannya, merenggut kehormatan dengan memperkosa secara amat menghina. Akan tetapi ada segi lain yang membuat dia diam-diam berterima kasih kepada kakek itu. Kalau tidak ada peristiwa hebat itu, agaknya selama hidupnya dia tidak akan dapat bertemu dengan Han Tiong.
apalagi menjadi istrinya dan sekaligus pewaris ilmu-ilmunya. Sin Leong belajar ilmu silat dengan tekun bersama Su Engnya, Suat Hong yang lincah jenaka. Dan mulai tampaklah bakatnya yang luar biasa. Tidak mengherankan kalau para tokoh Kangou ingin memiliki bocah ini dan menjadikan Sin Leong sebagai bahan perebutan, karena dia pantas disebut Sin Tong. Han Tiong sendiri yang merupakan manusia luar biasa dan memiliki kecerdasan yang disebut Kuye Bak Put Bong, sekali melihat tidak bisa lupa lagi. Diam-diam menjadi kagum sekali karena dia harus akui bahwa dalam hal kecerdasan dan kekuatan pikiran, dia masih kalah oleh muridnya ini. Yang amat mengagumkan hatinya adalah betapa di balik semua bakat yang luar biasa ini terpendam watak yang amat luar biasa. Watak yang penuh kehalusan, kelembutan dan kasih sayang dan iba terhadap orang lain yang amat mendalam. Di samping watak yang wajar seadanya. Benar-benar seorang bocah yang ajaib. Diam-diam Sin Leong mengerti bahwa diangkatnya Kuat Lin menjadi istri Han Tiong, biarpun hal ini merupakan hal yang lumrah bagi seorang raja. Namun akan mendatangkan banyak ketidakbaikan, terutama di pihak ibu sumenya. Apalagi ketika dia melihat sikap dan perubahan pada diri bekas pendekar wanita Butong Pei itu. Akan tetapi karena dia hanyalah seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa dan yang sama sekali tidak berhak mencampuri urusan dalam suhunya, maka tentu saja dia hanya berdiam diri, hanya mengikuti perkembangan keadaan dengan hati tidak enak. Yang dikhawatirkan oleh anak yang belum tahu apa-apa memang sungguh terjadi. Semenjak mengambil Kuat Lin sebagai istri kedua, Liu Biai menderita tekanan batin yang amat hebat. Mula-mula tidak terasa olehnya ketika suaminya makin jarang bermalam di dalam kamarnya. Karena hal ini dianggapnya lumrah setelah suaminya memiliki istri lain yang baru. Akan tetapi perasaan kewanitaannya yang halus segera dapat menangkap kehambaran cinta kasih yang dicurahkan suaminya kepadanya. Dan terutama sekali setelah De Kuat Lin mengandung, suaminya tidak pernah datang lagi menginap di kamarnya. Dan kalau sekali-sekali datang, tidak ada cumbu rayu dan kemesraan sama sekali. Hanya untuk menanyakan kesehatan dan agaknya suaminya datang hanya demi kesopanan belaka. Hati seorang wanita amatlah halusnya, mudah tersinggung, mudah gembira, mudah marah, mudah berduka, mudah jatuh cinta dan mudah pula membenci. Setelah Kuat Lin melahirkan seorang anak laki-laki, mulailah hati Liu Biai digerogoti iri dan hal ini mendatangkan kebencian hebat. Dia mulai merasa tersiksa batinnya, merasa kesepian. Rasa rindu yang makin menghimpit terhadap belayan kasih sayang suaminya membuat Liu Biai makin tersiksa, menambah kebenciannya terhadap Kuan Lin yang makin dipuja suaminya itu. Liu Biai bukan seorang wanita yang gila akan kedudukan. Dia tidak mengejar kedudukan dan dia sama sekali tidak khawatir akan menurunnya derajatnya apabila madunya itu diangkat menjadi permaisuri karena mempunyai seorang putera. Akan tetapi Liu Biai adalah seorang wanita yang haus akan kasih sayang, maka dapat dibayangkan betapa hebat penderitaan batinnya setelah cintanya disia-siakan oleh suaminya yang telah jatuh di bawah telapak kaki Kuat Lin. Melihat penderitaan batin yang dialami oleh Liu Biai ini, diam-diam bersoraklah para keluarga raja. Bagi mereka, biarpun putra raja bukan keturunan dari seorang ibu yang masih berdarah agung seperti mereka, namun masih lebih baik daripada kalau dilahirkan oleh seorang ibu seperti Liu Biai, hanya anak seorang nelayan pulau es rendah. Pula kebencian mereka yang terdorong oleh iri hati terhadap Liu Biai membuat mereka condong kepada Kuan Lin. Sehingga kelahiran Han Buong, nama putra itu, disambut dengan penuh kegembiraan oleh keluarga raja. Dan juga oleh semua penghuni pulau es.
sebagai penyambutan terhadap lahirnya seorang putra raja yang akan menjadi pangeran mahkota. 7 tahun telah lewat semenjak Sin Leong berada di Pulau Es. Dipandang begitu saja, agaknya keadaan Pulau Es dan kerajaan kecilnya selama 7 tahun itu tidak terjadi perubahan sesuatu. Para penghuninya masih hidup dengan tenang dan tentram penuh kedamaian seperti puluhan, bahkan ratusan tahun yang lalu. Raja Han Tiong tidak kalah bijaksana dalam mengendalikan pemerintahan kecilnya sehingga para penghuni Pulau Es hidup bahagia, sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi hanya sedikit sekali. Namun sesungguhnya terjadi perubahan yang amat besar dan banyak. De Kuat Lin yang kini menjadi permaisuri, diangkat secara resmi oleh Han Tiong sehingga kedudukan Liu Bie tergeser menjadi istri selir. Bukan hanya menjadi wanita pertama yang paling tinggi tingkat kedudukannya, namun juga telah menjadi seorang wanita yang memiliki kesaktian hebat. Hanya kalah oleh suaminya dan beberapa tokoh lain di Pulau Es. Namun, hasratnya untuk membalas dendam terhadap Pak Jiu Keong agaknya telah lenyap sama sekali. Dia kelihatan hidup bahagia tenggelam dalam belayan penuh kasih sayang dari suaminya. Dan melihat putranya yang kini telah berusia 6 tahun dan menjadi seorang anak laki-laki yang tampan dan sehat biarpun tubuhnya agak kecil. Sebagai pangeran, tentu saja Buong digembeleng oleh ayahnya sendiri sejak kanak-kanak. Sin Leong telah memperoleh kemajuan yang mentakjubkan dan mengagumkan Han Tiong sendiri. Semua ilmu yang diajarkan oleh raja itu, sekali dilatih dapat dilakukan dengan hampir sempurna. Tentu saja dalam waktu beberapa tahun dia telah jauh melampaui tingkat kepandaian sumainya. Dan setelah dia berusia 14 tahun, Sin Leong telah jauh meninggalkan tingkat sumainya. Bukan hanya dalam hal ilmu silat, akan tetapi juga dalam ilmu sinkang dia maju pesat karena tanpa diperintah oleh suhunya. Dengan tekun Sin Leong berlatih seorang diri di bawah hujan salju yang amat dingin. Sehingga dia dapat menampung intisari tenaga Im Kang yang amat hebat. Selain tekun mempelajari ilmu silat yang diturunkan oleh suhunya tanpa ada yang disembunyikan itu, Sin Leong juga rajin sekali membaca kitab-kitab yang banyak terdapat di dalam kamar perpustakaan istana. Dia dikenal oleh semua ahli sastra di Pulau Es. Dan mereka ini amat kagum dan suka kepada Sin Leong melihat ketekunan bocah ajaib ini. Tidak ada bosannya Sin Leong membaca kitab-kitab kuno dan setiap bertemu huruf baru yang tidak dikenalnya, dia mencatatnya untuk kemudian ditanyakan kepada para ahli itu. Dengan cara demikian, biarpun tidak dibimbing langsung, namun Sin Leong telah dapat memperkaya perbendaharaan kata-kata. Sehingga dia mampu membaca kitab-kitab yang paling kuno di dalam perpustakaan itu. Kitab kuno tidaklah seperti kitab biasa, karena selain huruf-hurufnya kuno, juga huruf-huruf itu mengandung arti yang amat mendalam. Karena inilah, maka kitab-kitab yang amat kuno di pulau itu jarang atau hampir tidak pernah dibaca orang. Han Tiong sendiri segan membaca kitab-kitab itu, karena selain sukar, juga isinya hanyalah sajak-sajak kuno yang dianggapnya tidak ada gunanya dan melelahkan otaknya. Namun semua kitab itu dilalap semua oleh Sin Leong. Bukan ini saja, namun anak ajaib ini dapat menemukan sesuatu yang tersembunyi di dalam sajak-sajak itu. Dia menemukan rangkaian ilmu silat sakti yang masih merupakan rangka terselubung di dalam huruf-huruf kuno yang sukar dimengerti itu. Bahkan menemukan pula ilmu yang masih dirahasiakan oleh Han Tiong, ilmu yang selama ratusan tahun mengangkat nama Pulau Es, yaitu ilmu intisari dasar gerakan semua ilmu silat. Dengan ilmu ini yang sudah dikuasainya, maka Han Tiong dapat mengalahkan 7 orang tokoh sakti dengan jurus ilmu silat mereka sendiri. Ketika Han Tiong menolong Sin Long di Jeng Hoa Sian, kini, secara tidak disengaja,
Bahkan di luar kesadaran Sin Leong sendiri, bocah ajaib ini telah menemukan ilmu itu terselit dan terselubung di antara sajak-sajak kuno yang kelihatannya tidak ada gunanya itu. Selain memperoleh kemajuan hebat dalam ilmu silat, juga selama berada di Pulau Es, Sin Leong memperoleh kesempatan memperdalam ilmunya mengenal daun dan tumbuhan obat dengan jalan menyelidikinya di pulau-pulau kosong di sekitar Pulau Es. Dia memang mendapat tugas untuk mencari bahan-bahan obat di pulau-pulau itu untuk kepentingan para penghuni Pulau Es. Dan dalam kesempatan melaksanakan tugasnya ini, Sin Leong tidak menyia-nyiakan waktu untuk menyelidiki lebih banyak lagi tumbuhan dan khasiatnya untuk kesehatan tubuh manusia. Dengan adanya Sin Leong di Pulau Es, banyaklah sudah penghuni yang terhindar dari bahaya penyakit. Dan untuk ini, Han Tiong merasa berterima kasih sekali sehingga dia tidak segan-segan menurunkan ilmu pengobatan tusuk jarum kepada muridnya itu. Selain Sin Leong, tentu saja Swat Hong sebagai puteri raja, juga memperoleh kemajuan pesat. Dan dalam usia 13 tahun itu dia telah memiliki ilmu kepandaian yang sukar dicari tandingannya. Dengan demikian, hampir semua orang di Pulau Es memperoleh kemajuan masing-masing. Raja Han Tiong memperoleh kebahagiaan cinta kasih dalam diri Kuat Lin yang telah menjadi permaisurinya. The Kuat Lin sendiri yang tadinya mengalami malapetaka yang dianggapnya lebih hebat daripada kematian sendiri, telah memperoleh banyak keuntungan, memperoleh cinta kasih yang mesra, kedudukan tinggi sekali, dan ilmu kepandaian yang amat hebat pula. Hanya seorang saja yang sama sekali tidak memperoleh kemajuan lahir maupun batin, yaitu Liu Buiye. Dia menderita makin hebat, terutama batinnya karena semenjak beberapa tahun ini, suaminya sama sekali tidak pernah lagi mendekatinya. Lenyaplah wataknya yang periang dan kini Liu Buiye lebih banyak mengurung dirinya di dalam kamar, menyelam atau membaca kitab. Dia seolah-olah menjadi seorang pertapa dan biarpun wajahnya tidak membayangkan sesuatu, masih tetap cantik manis dan pakaiannya selalu bersih. Namun sesungguhnya hatinya terluka dan selalu meneteskan darah. Batinnya terhimpit dan terbakar oleh rindu yang tak kunjung henti, kehausan akan belayan kasih sayang seorang pria yang tak pernah terpuaskan. Keadaan di dalam istana dengan adanya penderitaan Liu Buiye, dengan adanya para anggota keluarga istana yang masih menaruh benci kepadanya, dan tidak melihat kesempatan untuk menjatuhkan wanita ini karena Liu Buiye selalu bersikap diam dan tidak memperlihatkan sesuatu, merupakan api dalam sekam yang setiap saat tentu akan berkobar atau meledak. Hal ini tidak saja dirasakan oleh semua anggota keluarga raja, bahkan dirasakan pula oleh Sin Leong dan Swat Hong. Seringkali Sin Leong kehilangan kejenakaan Swat Hong yang merupakan ciri khas darah ini. Kalau dia melihat darah itu termenung seorang diri, dia menarik nafas panjang dan sekali waktu dia menegur, Sumoy, kenapa kau termenung dan wajahmu suram? Lihat, hari tidak sesuram wajahmu, sinar matahari mencairkan salju dengan cahaya yang keemasan. Swat Hong memandang pemuda itu dan menarik nafas panjang. Betapa aku tidak akan muram menyaksikan keadaan yang begini dingin di dalam istana, Su Heng. Ayah memang masih biasa dan baik kepadaku, juga ibu baik kepadaku. Akan tetapi, antara ayah dan ibu seolah-olah terdapat jurang pemisah yang amat dalam. Tidak pernah lagi aku menyaksikan keduanya beramah tamah dan bersendau gurau seperti dahulu lagi. Apakah karena ibu permaisuri? Sumoy, kita tidak mempunyai hak untuk bicara mengenai orang-orang tua itu. Hal itu adalah urusan mereka sendiri. Aku mengerti Su Heng. Akan tetapi aku melihat kedukaan hebat bersembunyi di balik senyum ibu kepadaku. Aku tahu betapa dia rindu kepada ayah, rindu yang membuatnya seperti gila. Husah. Aku tidak membohong, Su Heng.
Seringkali aku mendengar ibuku mengigau memanggil nama ayah dan menangis dalam tidur. Ibu selalu gelisah kalau tidur. Dan biarpun dia hendak menyembunyikannya dariku, namun aku tahu betapa ibu menderita sengsara batin yang hebat, menderita rindu yang menghancurkan batinnya. Dara itu kelihatan berduka sekali, kemudian berkata lagi, "Su Heng, apa sih perlunya orang saling mencinta kalau akibatnya hanya mendatangkan rindu dan kecewa? Itu bukan cinta, Sumoy, kau takkan mengerti dan semua orang takkan mengerti karena sudah lazim menganggap hawa nafsu sama dengan cinta. Hawa nafsu menuntut pemuasan, menuntut kesenangan dan ingin memilikinya untuk diri sendiri. Dan semua inilah yang menimbulkan kecewa dan duka Sumoy." Sumoynya terbelalak. Kau bicara seperti kakek-kakek saja. Dari mana memperoleh filsafat macam itu Su Heng? Karena tertarik, Dara yang muda ini sudah melupakan kedukaannya dan menjadi riang gembira lagi. Matanya memandang Su Hengnya dengan berseri penuh godaan. Kukira dari kesadaran, Sumoy. Bukan filsafat. Aku sudah kenyang membaca filsafat, dan apa artinya filsafat kalau hanya untuk dihafal? Tidak ada bedanya dengan benda mati yang hanya diulang-ulang, dipakai perhiasan, dijadikan alat untuk terbang melayang di awang-awang yang kosong. Terlalu banyak kitab ku baca sudah, dan mungkin juga karena memperhatikan keadaan mendatangkan kesadaran. Dia menarik napas panjang. Su Heng, kau tadi mencela aku yang kau katakan murung. Akan tetapi aku juga seringkali melihat engkau seperti orang berduka. Apakah kau tidak senang tinggal di Pulau Es? Aku suka sekali tinggal di sini, Sumoy. Kurasa jarang terdapat tempat seindah ini, masyarakat setenteram ini. Akan tetapi, kalau aku melihat hukuman-hukuman yang dibuang ke pulau neraka, hal itu bukan urusan kita, Su Heng. Bukankah kau tadi juga mengatakan bahwa urusan antara ayah dan ibu bukan urusanku? Maka urusan hukuman itu pun sama sekali bukan urusan kita. Kau keliru, Sumoy. Urusan ayah bundamu memang merupakan urusan pribadi mereka. Akan tetapi urusan orang-orang terhukum adalah urusan umum, urusan kita juga. Aku merasa tidak senang sekali dengan adanya peraturan itu. Aku akan berusaha untuk mengingatkan suhu. Tapi ayah seorang raja, Su Heng. Raja pun manusia juga. Tapi raja hanyalah menjalankan hukum yang berlaku, Su Heng. Hukum pun buatan manusia. Benda mati. Tiba-tiba terdengar suara tambur dipukul. Sejenak dua orang muda-mudi itu memperhatikan dan wajah Sin Leong menjadi muram. Nah, ada lagi sidang pengadilan yang akan menjatuhkan hukuman. Entah siapa lagi sekarang yang melakukan pelanggaran. Mari kita lihat, Su Heng. Sin Leong digandeng tangannya oleh Swat Hong yang menariknya ke arah bangunan di samping istana. Bangunan yang dijadikan ruang sidang pengadilan di mana dijatuhkan hukuman terhadap mereka yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ketika mereka tiba di situ, banyak sudah penghuni Pulau Es yang menonton di luar ruangan. Dan tentu saja dua orang muda-mudi itu mudah untuk memasuki ruang sidang dan duduk di atas kursi yang berderet di pinggiran. Ruangan itu luas sekali, lantainya halus dan bersih. Isi ruang hanyalah sebuah meja panjang dan di belakang meja panjang ini terdapat 5 buah kursi. Dan di kanan kiri, di pinggir juga terdapat kursi-kursi, sedangkan di depan meja, di bagian tengah tetap kosong. Pada saat Sin Leong dan Swat Hong tiba di ruangan itu, di belakang meja telah duduk hakim. Yaitu seorang kakek tua keluarga kerajaan yang biasa bertugas sebagai hakim. Sedangkan di sebelah kanannya, di kursi kebesaran, tampak duduk Han Tiong sendiri bersama permaisurinya. Hal ini merupakan keanehan karena biasanya raja hanya datang tanpa permaisurinya dan duduk bersama dengan para pangeran lain.
Agaknya permaisuri Raja Han Tiong sekarang ini ingin pula melihat pengadilan dilakukan di Pulau Es. Para terdakwa yang sudah berlutut di depan meja, di atas lantai, hanya 3 orang. Seorang laki-laki tinggi besar penuh berwok yang matanya lebar dan gerak-geriknya kasar. Seorang laki-laki muda yang tampan dan seorang wanita yang usianya 40-an, namun masih cantik, dan wanita ini berlutut di samping laki-laki muda yang kelihatan ketakutan. Tidak seperti laki-laki tinggi besar dan si wanita yang kelihatan tenang-tenang saja. Dengan suara lantang jaksa penuntut membacakan tuntutan kepada laki-laki tinggi besar yang sudah berlutut ke depan setelah namanya dipanggil, yaitu Bo Tangkui. Bo Tangkui telah berkali-kali diperingatkan karena sikapnya yang kasar, suka menggunakan kepandaian menghina yang lemah dan suka mencuri. Terakhir ditangkap karena melakukan pencurian, mengambil batu hijau mustika penyedot racun ular milik orang lain. Karena kejahatannya membahayakan Pulau Es, dapat menimbulkan kekacauan dan permusuhan. Maka hukuman yang paling berat patut dijatuhkan atas dirinya, selain untuk memberantas kejahatan dari permukaan pulau juga sebagai contoh kepada semua penghuni pulau. Hening sejenak. Kemudian terdengar suara hakim tua yang lemah dan agak gemetar. Bo Tangkui, kau sudah mendengar tuduhan atas dirimu. Kau diperkenankan membela diri. 96. Bo Tangkui yang berlutut itu memberi hormat kepada raja, kemudian dengan suaranya yang kasar dan nyaring berkata, hamba mengaku telah melakukan perbuatan itu karena hamba ingin memiliki mustika batu hijau. Hamba telah menerima banyak budi dari Sri Baginda. Kalau sekarang dianggap berdosa, hamba siap menerima segala macam hukuman yang dijatuhkan kepada hamba. 97. Hakim berpikir sejenak, kemudian sambil mengetok meja dia berkata, pengadilan memutuskan hukuman buang ke pulau neraka kepada Bo Tangkui. Suasana menjadi hening. Keputusan hukuman ini merupakan yang lebih hebat daripada penggal kepala. Banyak di antara mereka yang mendengarkan, menahan nafas dengan muka pucat. Ada yang menaruh hati kasihan kepada Bo Tangkui. Akan tetapi terdakwa itu sendiri setelah memandang kepada raja, lalu berkata, suaranya penuh pahit getir itu. Hukuman apapun bagi hamba tidak terasa berat, yang terasa berat adalah bahwa hamba dipaksa untuk memusuhi Pulau Es yang hamba cintai. Jadi engkau menerima keputusan hukuman? Hakim bertanya. Hamba menerima. Nanti dulu. Tiba-tiba terdengar suara nyaring dan Han Tiong sendiri mengangkat muka memandang tajam ketika melihat Sin Leong telah berdiri dari kursinya dan mengeluarkan seruan itu. Harap suhu dan para cui sekalian maafkan saya. Akan tetapi terdakwa berhak untuk dibelah dan saya hendak membelanya. Saudara Bo Tangkui ini dianggap berdosa dan memang dia telah melakukan pelanggaran. Akan tetapi patutkah kalau kesalahannya itu lalu dijadikan tanda bahwa dia seorang jahat yang tidak bisa diampuni lagi? Saya hendak bertanya, siapakah di antara cui sekalian yang tidak pernah melakukan kesalahan? Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Dan karena kita semua manusia, maka kita pun tentu pernah melakukan kesalahan. Siapakah yang mau kalau kesalahan yang dilakukannya itu lalu dijadikan tanda bahwa selamanya dia akan bersalah atau berdosa? Dan patut dihukum tanpa ampun lagi. Kesalahan yang dilakukan oleh Bo Tangkui adalah sebuah penyelewengan biasa yang dilakukan oleh manusia yang berbatin lemah. Manusia yang berbatin lemah dan melakukan penyelewengan sama saja dengan seorang yang sedang menderita semacam penyakit. Hanya bedanya, yang sakit bukan tubuhnya melainkan hatinya. Akan tetapi, setiap orang sakit bisa sembuh. Maka, menghukumnya dengan hukuman keji itu sama dengan membunuhnya. Hening sekali keadaan di situ setelah pemuda tanggung ini mengeluarkan pembelaannya.